Pemirsa, Stadion JIS menjadi sorotan saat menggelar perempat final Piala Dunia U17 antara Brazil melawan Argentina. Hal ini dikarenakan rumput lapangan sempat tergenang air dan menunda pertandingan hingga 30 menit. Kualitas Jakarta International Stadium atau JIS kembali menjadi sorotan. Hal ini dikarenakan rumput lapangan sempat tergenang air saat laga perempat final Piala Dunia U17 Jumat lalu yang mempertemukan timnas U17 Brazil melawan Argentina. Pertandingan tersebut harus tertunda 30 menit karena usai hujan deras terdapat genangan air di lapangan. Peristiwa ini ramai di media sosial lantaran sejumlah netizen yang menyaksikan pertandingan tersebut secara langsung di stadion mengunggah video saat sejumlah titik genangan air muncul di sisi barat lapangan dan diupayakan dibersihkan oleh petugas lapangan. Sebelumnya juga beredar video di media sosial pada Selasa 14 November 2023 saat pertandingan Inggris versus Iran. Sejumlah penonton pulang dengan melepas alas kaki menghindari genangan air yang muncul di sisi barat keluar Stadion JIS. Masyarakat pun heran, mengapa stadion besar JIS yang disiapkan untuk salah satu stadion menggelar laga sekelas Piala Dunia U17, rumputnya bisa tergenang. Ya, kenapa rumput lapangan JIS sempat tergenang air hingga menunda pertandingan 30 menit? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, ada anggota Exco PSSI, ada Pak Arya Sinulinga, dan pengamat sepak bola Pak Anton Sanjoyo. Selamat sore Pak Arya dan Pak Anton, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore Pak Anton. Selamat sore Pak Arya. Ya, saya ingin ke Pak Arya terlebih dahulu. Pak Arya, apa penjelasan PSSI terkait lapangan JIS yang tergenang banjir dan membuat pertandingan antara Brazil versus Argentina sempat delay hingga 30 menit? Ini perlu saya jelaskan dulu ya, bahwa setelah JIS ini dibangun, belum pernah ada pertandingan sepak bola agenda resmi FIFA atau PSSI di sana. Jadi baru kali inilah setelah zamannya Pak Erik ini akhirnya JIS bisa dipakai untuk ajang resmi agenda FIFA ataupun agenda resmi sepak bola baik nasional maupun dunia. Ini baru kali ini gitu. Jadi inilah baru pertama kali satu. Yang kedua, ini kami dulu mengajukan ke FIFA. Ya Pak Erik itu mengajukan ke FIFA supaya JIS dipakai. Tapi dalam prosesnya memang harus ada pergantian rumput. Kenapa? Karena rumput JIS pada saat diperiksa itu, dikoreksi ya, memang sudah tidak layak lagi. Ya, ini juga direkomendasikan oleh FIFA untuk diganti. Kenapa? Karena kita tahu stadion JIS itu, dia sinar mataharinya nggak masuk secara baik ke dalam stadion, sehingga mereka pakai UV, sinar UV itu. Walaupun ini dikatakan di Eropa juga begitu ya, Eropa itu 4 musim. Jadi wajar dia pakai yang namanya sinar UV. Kita kan nggak 4 musim gitu. Jadi sehingga itu rumputnya nggak menanam tidak menanam dengan baik, sehingga akhirnya tidak baik dalam waktu kita sana itu nggak baik lagi. Maka FIFA juga merekomendasikan untuk diganti. Ya. Halo Pak Arya. Baik, silakan Pak Arya. Baik, sayang sekali komunikasi kita dengan Pak Arya sedikit terganggu. Pak Anton, apakah seharusnya peristiwa yang terjadi di JIS pada pertandingan Jumat malam bisa diantisipasi agar tidak tergenang banjir dan mengganggu jalannya pertandingan? Pak Anton. Ya. Ya, Pak Anton, apakah seharusnya peristiwa yang terjadi di JIS pada pertandingan Jumat malam kemarin bisa diantisipasi agar tidak tergenang banjir sehingga mengganggu jalannya pertandingan, Pak Anton? Ya, kemarin itu memang hujannya lebat sekali ya, dan memang seperti yang dikatakan Pak Arya, pada tanggal 20 Juli kemarin kan PSSI menerima surat dari FIFA untuk soal
rumput JIS ini gitu loh. Dan rumputnya benar yang seperti dibilang Pak Arya, tidak pada bagian-bagian tertentu tidak terkena sinar matahari, sehingga itu rumputnya jenis zosia kalau tidak salah. Ya. Dan itu kemudian menjadi mati di sebagian besar rumputnya. Pak Anton, dan mohon maaf saya potong dulu Pak Anton dan Pak Arya, kita harus jeda sejenak karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, Anda kembali di iNews Sore dan masih bersama kami anggota Exco PSSI Pak Arya Sinulinga dan pengamat sepak bola Pak Anton Sanjoyo. Pak Anton, kita lanjutkan kembali. FIFA sudah menilai bahwa kualitas rumput di lapangan JIS ini sangat baik. Namun apakah peristiwa yang terjadi Jumat malam kemarin seharusnya bisa diantisipasi Pak Anton agar tidak tergenang banjir dan juga mengganggu jalannya pertandingan? Ya, kan antisipasinya sudah dilakukan dengan mengusir keluar air dengan didorong secara manual ya. Dan itu banyak orang mengatakan itu memalukan lah, harusnya tidak terjadi. Ya, tapi kan yang dilakukan untuk mengatasi situasi itu menurut saya sudah sangat bagus ya, sangat tepat. Dan setelah itu kan juga tidak ada lagi genangan, pertandingan berjalan dengan lancar. Problemnya adalah kenapa mesti ada genangan gitu loh. Itu yang harus diselidiki karena memang sebelum diganti rumputnya, kan dulu rumputnya namanya zosia. Betul kata Pak Arya, ya, rumput itu memang tidak tahan dan untuk recover sulit sekali. Jadi memang harus diganti. Tapi saya tidak tahu apakah penggantian itu kemudian mengganggu drainasenya. Nah, ini yang harus mungkin saya minta jawaban juga nih dari Pak Arya dan PSSI, apakah ada masalah dengan drainasenya? Karena sebelumnya kan meskipun rumputnya tidak tahan, tidak terkena sinar matahari, lalu mati, lalu susah recovernya. Tapi kalau sepanjang saya tahu, hujan sebesar apapun tidak pernah tergenang dulunya gitu loh. Apakah memang ada gangguan? Persoalannya menurut saya bukan rumputnya, tapi mungkin drainasenya. Karena rumputnya kan biasanya juga pasti ada pori-porinya. Mungkin ada gangguan di drainasenya. Dan jadi, itu yang harus diantisipasi ke depannya. Ya, jadi Pak Arya, apakah sudah ditemukan hasil penyelidikan yang membuat rumput di JIS ini sempat tergenang banjir saat pertandingan Jumat malam? Gini Mbak, ini kita tanam rumputnya selama sebulan, 1 bulan lalu. Kemudian ada belasan pertandingan selama 2 minggu. Ya. Bayangkan itu hampir tiap hari itu dipakai. Kemudian kemarin masalah banjir. Yang diganti bukan rumput. Yang diganti bukan drainasenya, rumputnya. Problem banjir itu adalah problem drainase. Ya. Dan wajar aja sih sebenarnya. 30 menit itu ya wajar, bukanlah sesuatu yang luar biasa. Yang kategori kalau luar biasa adalah ketika ternyata tidak lagi bisa dipakai. Jadi wajar saja ada yang namanya rumputnya itu ya 30 menit di mana-mana kalau hujan deras banget gitu ya. Ya habis itu bisa dipakai lagi dan lancar lagi gitu. Jadi bukan masalah rumput loh, itu masalah drainasenya gitu. Tapi oke lah. Tapi itu pun masalah drainasenya 30 menit udah bisa dipakai lagi loh. Iya. Di tempat lain bisa nggak dipakai lagi malah. Karena nunggu dulu. Jadi sebenarnya ini kalau saya lihatnya, kalau orang-orang yang yang suka lihat pertandingan bola dan sebagainya, ini sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kita kan tahu ini rame kan hanya gara-gara ada unsur-unsur politis lah. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Karena kalau orang yang di bola itu paham hal-hal yang begini, dan 30 menit langsung lancar lagi, dan nggak ada keluhan dari tim yang bermain pada saat itu. Sama sekali nggak ada keluhan mengenai hal tersebut. Dan mereka bisa bermain bola dengan baik, dan kita menonton dengan baik, artinya pantulan bolanya lancar semua. Lah, lalu gimana? Kalau waktu itu kan gitu ya, yang main aja santai gitu. Dan pengamat bola juga pasti santai aja ini gara-gara ada unsur itu aja. Tapi udah nggak apa-apa, biasa aja. Baik Pak Anton, tanggapan Anda Pak Anton, karena meskipun sempat tergenang banjir selama 30 menit, namun permainan bisa berjalan dengan lancar.
Ya, memang kan kalau di Sijalak Harupat pun kan hujan besar sekali, tapi memang nggak perlu didorong airnya gitu. Jadi betul ini urusannya dengan drainasenya. Tapi kalau didilai hanya 30 menit lalu pertandingan bisa berjalan normal sih menurut saya tidak menjadi isu yang sangat besar. Itu biasa aja dalam sebuah pertandingan sepak bola internasional, biasa saja. Cuma memang ini ke depan kan stadion ini kan mungkin masih akan dipakai untuk perhelatan internasional lagi gitu loh. Jadi yang harus apakah drainasenya, apakah kalau soal rumputnya saya kira sih rumput apapun kan pasti bisa menyerap air gitu loh. Tapi kalau serapannya kemudian di bawahnya tidak mengalirkan air, nah itu jadi problem. Nah itu yang harus diselidiki di Jakarta International Stadium. Baik Pak Arya, kalau kita membaca komentar dari warganet, kemudian beberapa pihak juga mengatakan mengapa atap Stadion JIS tidak ditutup begitu. Bagaimana sebetulnya prosedur penutupan atap JIS ini Pak Arya? Saya kalau mengenai atap JIS saya nggak ngerti. Serius. Baik. Nggak ngerti. Jadi kalau soal menurut Anda Pak Anton, saya nggak paham juga. Ya, kalau menurut Anda Pak Anton? Ya gini, sebetulnya sepanjang pengetahuan saya, pertandingan semua di bawah bendera FIFA itu pertandingan di stadion yang outdoor. Kecuali ada kondisi-kondisi khusus, karena beberapa pertandingan Piala Dunia tahun 2002 juga kalau tidak salah, ada yang digelar di stadion indoor. Tapi pada prinsipnya pertandingan di bawah FIFA itu pertandingan outdoor. Jadi ini dulu yang harus saya jelaskan. Yang kedua, soal penutupan itu bisa saja dilakukan, tetapi memang menurut peraturan FIFA dalam satu pasal disebutkan bahwa penutupan stadion itu harus seizin dari dua pihak yang bertanding dan match komisioner. Dan itu harus dirapatkan terlebih dahulu karena menyangkut hal-hal yang menyangkut soal non teknis. Nah, ini yang mungkin tidak dilakukan. Tetapi tidak dilakukan itu kenapa, kan pasti ada alasannya gitu loh. Jadi menurut saya soal penutupan ini juga bukan hal yang stadion kan bisa dibuka tutup, tapi kan menutup stadion, atap stadion itu ada prosedurnya menurut FIFA, dan prosedur itu cukup rumit gitu loh. Harus ada rapat dulu lah, paling tidak rapat 10 menit antara dua pihak dan match komisionernya untuk menentukan apakah ini harus ditutup. Tapi ketika itu menurut saya match commissioner memutuskan tidak perlu ditutup gitu loh, karena mungkin dia tidak menyangka juga akan tergenang air. Tapi setelah tergenang air pun airnya kan bisa diusir keluar hanya dalam 30 menit. Jadi sebetulnya udah bukan isu lagi itu soal apakah JIS itu kok tidak ditutup dan macam-macam. Jadi rasanya sih sudah selesai lah. Kalau ditutup atau tidak itu, sekali lagi saya harus katakan bahwa pada dasarnya pertandingan di bawah FIFA itu pertandingan di stadion outdoor, bukan di stadion indoor gitu loh. Ini yang harus dipahami dulu oleh masyarakat. Baik, Pak Arya. Silakan Pak Arya. Ya, silakan. Jadi itulah, saya tuh kayak nggak paham. Saya itu maksudnya gini, saya nggak paham mengenai atap JIS ya. Jadi itu saja. Jadi kalau mengenai aturannya pasti kita paham. Cuman kalau mengenai atap JIS itu saya nggak paham. Jadi saya nggak ngerti teknisnya apa, nggak ngerti saya kalau atap JIS. Karena saya nggak ikut campur gitu. Baik Pak Arya, overall atau secara keseluruhan gelaran Piala Dunia U17 ini berjalan baik dan lancar begitu ya. Lalu kalau setelah peristiwa yang terjadi di JIS Jumat malam nanti, kemudian evaluasi ke depan dan juga persiapan di pertandingan selanjutnya, terutama pada pertandingan final di Solo, seperti apa Pak Arya persiapannya? Ya, yang pasti semua penyelenggaraan kita, penonton kita melebihi dari targetnya FIFA. Dan jauh di atas pertandingan yang kemarin ada di Brazil sebelumnya. Ya, memang belum mencapai yang India, tapi di atas Brazil jauh lah ya. Kemudian segi penyelenggaraan kita semua lancar gitu ya. Pertandingan semua baik gitu ya. Dan lapangan kita juga semua baik, sangat sedikit keluhan lah gitu ya. Dari pemain-pemain juga ada keluhan, tapi ya sedikit lah, nggak banyak gitu. Tapi lebih banyak positifnya. Yang rame cuma netizen aja, itu pun ya tadi itu saya bilang ada unsur-unsur politisnya itu, jadi ya nggak apa-apa lah. Karena kan itu jadi kita anggap tuh bumbu-bumbu indahnya lah U17 ini gitu. Kan kita senang setelah kemarin rame itu masalah rumput JIS itu, makin rame datang nonton sepak bola loh. Saya juga nggak tahu
rame nonton bolanya tuh rame nonton rumputnya. Baik, Jadi baik. kita syukuri aja, tapi yang Iya. persiapan jalan terus, kita semifinal dan final semoga lancar dan semakin baik ke depannya. Baik, terakhir Pak Anton, bagaimana Anda melihat jalannya Piala Dunia U17 secara keseluruhan? Apa yang menjadi catatan Anda terhadap gelaran Piala Dunia U17? Overall penyelenggaraan oke ya, oke banget lah. Hanya satu yang tanda tanya saya yang mungkin nanti akan dijawab oleh PSSI atau Pak Arya. Ya. Ini soal penonton Pak, yang mungkin sudah melebihi targetnya FIFA. Tapi saya lihat kan sedikit sekali gitu loh. Dan saya mendengar kabar juga, ini harus dikonfirmasi, itu semua pertandingan sold out sebetulnya Pak Arya. Tapi kok di stadion sedikit ya yang datang gitu loh. Dan saya dengar juga yang sold outnya sama oleh calo gitu Pak Arya. Ini kalau benar terjadi, rasanya ini harus jadi catatan khusus lah bagi PSSI. Karena kan harusnya semua masyarakat punya kesempatan untuk mengakses stadion itu gitu loh. Saya bahkan sempat usul kenapa sih nggak dibagi-bagi aja gitu ke anak-anak SSB. Karena saya ikut nonton di Piala Dunia tahun 97 Pak di Malaysia, itu yang nonton anak-anak sekolah kebanyakan. Jadi mereka berkesempatan menonton pertandingan kelas dunia gitu loh. Tapi hype-nya jadi seru Pak, jadi rame gitu loh. Dan ini yang saya tidak lihat, hanya saya lihat di Solo ya. Di Solo dibagi-bagi katanya ke 1.500 anak SSB. Saya tidak lihat di Jakarta, mungkin di Bandung juga agak rame sedikit, tapi Jakarta menurut saya agak sepi Pak. Surabaya lumayan lah, tapi overall menurut saya tidak hype-nya tidak heboh gitu loh. Nah, ini yang soal calo ini barangkali bisa jadi catatan aja Pak Arya. Baik, silakan Pak Arya, bisa Ya, ini dijawab pertanyaan dari Pak Anton. Ya, ini masukan bagi kami untuk masalah calo ya. Ya, untuk calo kita jadi calon kita. Tapi masalah SSB, Bang Anton, kita undang kok. Di Jakarta banyak SSB yang kita undang, di Bandung banyak SSB yang kita undang, dan kita berikan gratis juga. Di Solo juga demikian, di Surabaya juga demikian ya. Tapi memang ya ada yang calo juga sih, katanya kita juga bingung juga kok bisa ada calo. Karena kan jualannya kita online juga sih ya, secara strict banget sebenarnya FIFA itu mengenai penjualan tiket. Jadi dan itu mereka tahu semua penjualannya kemana, itu tahu semua mereka lewat online memang ya. Tapi setelah itu ada yang jual di luar, nah ini yang kita memang harus konfirmasi. Ini akan jadi catatan kita, Bang Anton. Saya sepakat itu, kita akan perbaiki lagi dan kita berharap semoga ke depan makin baik lah gitu. Baik, terima kasih Pak Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, dan juga Pak Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola. Semoga final Piala Dunia U17 di Solo 2 Desember nanti bisa berjalan lancar tanpa suatu kendala apapun. Terima kasih Pak Arya dan Pak Anton telah bergabung bersama kami di iNews Sore.